lagi teman-teman di channel Lopez Journey. Jadi kali ini saya akan mengajak kalian untuk mencari jalur terabasan ke Bedungan Jelantah teman-teman. Jadi untuk rutenya seperti biasa kita akan mengawalinya dari Tugu Tawangsari ya teman-teman. Ya, ini di depan sudah terlihat Tugu Tawangsarinya ini. Jadi saya berawal dari selatan Tugu Tawangsari menuju ke utara Tugu Tawangsari teman-teman. Jadi untuk video yang kali ini saya buat yang inti teman-teman. Dan hari ini saya berangkat pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2025 ya teman-teman. Jadi ini malam nanti pergantian tahun baru teman-teman. Paginya kita cari jalan terabasan dulu teman-teman. Dan sekarang menunjukkan pukul 5.40 teman-teman. Jadi kurang lebih kita berangkat jam 6 kurang seperempat ya teman-teman. Nah, dan di sisi kiri ini sudah sampai di SMK TB ya teman-teman. SMK Tunas Bangsa Tawangsari TB itu. Nah, ini kita akan melaju terus ke utara teman-teman sampai nanti ada jembatan ini teman-teman. Nah, jembatan ini kita belok ke kanan ya teman-teman, ambil yang jalur kecil ini ke arah timur teman-teman. Nah, kita seperti biasa kita cari rute yang melewati jalan pedesaan teman-teman. Jadi lewat sawah, lewat jalur kecil gitu ya teman-teman. Karena pemandangannya cukup indah teman-teman. Oh iya teman-teman, saya minta maaf karena ini mic-nya error teman-teman. Jadi ternyata pada waktu saya display di laptop nggak ada suaranya teman-teman. Dan ini saya dubbing saja teman-teman lewat laptop. Nah, jadi rute yang kita lewati tadi Tawangsari, terus muter dan sampai Bendungan Jelantahnya itu teman-teman. Untuk lebih detailnya ini sudah saya cantumkan untuk rute di mapnya, kalian bisa lihat sendiri sampai Bendungan Jelantah nanti lewat mana saja itu sudah terlihat teman-teman. Ya, kita sambil jalan aja teman-teman, sambil menikmati pemandangan dan rutenya ini untuk kalian yang pengen tahu rutenya di petanya teman-teman. Nah, untuk rutenya itu tadi ya teman-teman, sudah saya jabarkan di mapnya atau di petanya. Dan kali ini kita sudah sampai di Desa Mbekuning teman-teman. Nah, dan kali ini kita sudah sampai di persimpangan Ngelengkeng ya teman-teman. Jadi di depan ini udah Pasar Ngelengkeng teman-teman, yang sebelah kanan ini Pasar Ngelengkeng. Nah, ini di pertigaan ini kita belok kiri teman-teman. Nah, dan kita langsung lurus saja teman-teman, nanti sampai mentok ada pertigaan teman-teman. Nah, dan ini kita sudah sampai di jembatan Tanjung Ngelengkeng ya teman-teman. Jadi jembatannya ini teman-teman, ini untuk mobil berpapasan nggak bisa teman-teman, jadi harus satu-satu nunggu antrian teman-teman. Nah, ini kita masih lurus saja teman-teman. Nah, dan sampai di pertigaan ini yang ada kapurannya nih kita ambil kanan teman-teman. Jadi kita ngikuti jalan yang hot meat ini teman-teman, yang jalan besar ini. Nanti kita lurus saja teman-teman. Nah, ini kita sudah mau sampai di Pasar Tanjung teman-teman. Jadi kalau Pasar Tanjung itu di depan ini ada perempatan. Ini yang kiri teman-teman, kiri dikit 10 meter itu udah Pasar Tanjung teman-teman. Nah, kita ambil yang ke timur saja teman-teman. Jadi kita ke arah Ngelawu muter teman-teman, daerah muter. Nah, kita ikuti aja jalan yang hot meat besar ini teman-teman, yang ke arah timur. Nah, jadi di depan itu kita sudah sampai di Jalan Raya Solo Wonogiri teman-teman. Dan itu Kecamatan Muter atau kantor Kecamatan Muternya. Nah, kita nyebrang di sini dulu teman-teman. Jalannya sudah
agak ramai teman-teman, nyebrangnya harus hati-hati ini. Nah, dan ternyata saya di sini tuh salah jalan teman-teman, jadi saya kurang ambil gang yang satu lagi utaranya lagi. Jadi ini ceritanya salah masuk gang jalan buntu teman-teman, dan akhirnya saya putar balik lagi. Nah, ini jadi udah sampai di jalan raya tadi teman-teman. Ini yang gang utaranya kita belok kanan, jadi tadi kurang satu gang ceritanya. Nah, ini baru belok ke kanan kalau dari jalan raya. Nah, ini kita akan menuju ke jalan raya Songgorunggi Jatipuro. Nah, dan di depan ini kita disuguhkan lagi dengan pemandangan sawah yang luas teman-teman, sejuk dan sangat indah. Kalau motoran pagi-pagi itu enaknya gini teman-teman, masih udaranya sejuk, pemandangannya bagus, pikiran terasa fresh teman-teman. Nah, jadi kita sudah sampai di jalan Songgorunggi Jatipuro teman-teman. Kita ambil yang kanan ya teman-teman. Kita akan mengikuti jalan cor ini lurus terus teman-teman. Nah, dan di kanan kita ini sudah sampai di PT Room ya teman-teman. Jadi PT Room itu sebenarnya dulu setahu saya tuh udah ditutup. Dulu sempat juga di demo beberapa kali teman-teman, karena limbahnya mengganggu, baunya sangat menyengat teman-teman. Bahkan dari Tawangsari, daerah rumah saya, sampai daerah ini tuh Celep kalau nggak salah, itu baunya sampai teman-teman. Padahal jaraknya sekitar jauh itu 10 kilo lebih itu, bahkan mungkin 15 kilo, tapi sangat menyengat teman-teman. Masih sampai sini, apalagi kalau habis hujan dan anginnya ke sisi barat, itu baunya bener-bener menyengat teman-teman. Dan PT Room itu setahu saya juga masih satu grup sama PT Seritek teman-teman. Nah, PT Seritek sekarang juga sudah tutup PT Roomnya itu, tapi kenapa kok tadi kayak masih beroperasi ya teman-teman. Setahu saya dulu itu juga sudah ditutup. Nah, dan di depan ini kita sudah sampai di SD Negeri 1 Celep ya teman-teman. Ada pertigaan ini, kita ambil yang kiri teman-teman. Kita lurus saja mengikuti jalan ini ya teman-teman. Nah, dan untuk jalannya sendiri agak jelek ya teman-teman, dan kebetulan kemarin habis hujan deras. Jadi di sini banyak lumpur teman-teman dan masih menggenang airnya. Jadi jalannya agak sedikit jelek sampai sini, tapi hanya sedikit saja. Nanti setelah ke utara lagi sudah cor lagi teman-teman, udah halus. Nah, dan nanti di persimpangan yang ada gapuranya itu tadi kita belok kanan ya teman-teman. Kita lurus lagi, ikutin jalan ini teman-teman. Dan di sini itu kanan kiri sudah mulai persawahan lagi teman-teman, dan ada sedikit tanaman tebu teman-teman. Suasana sudah mulai sepi lagi teman-teman. Tapi sayang ini jalannya agak jelek lagi teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman. Namanya juga jalan terabasan. Kadang ada yang mulus dan ada yang kondisinya kurang bagus seperti ini teman-teman. Nah, dan di depan ini kita sudah sampai di Dukuh Grogol, Desa Anjuron ya teman-teman. Seperti terlihat pada gapuro ini. Ya, kita lurus terus saja menyusuri desa ini teman-teman. Malah di sini jalannya lebih halus teman-teman. Jalan aspalnya tuh hot mix teman-teman. Nah, nanti di depan setelah ada percabangan ini kita ambil yang lurus ya teman-teman, jangan belok. Nah, di depan itu nanti ada percabangan lagi teman-teman. Kita tetap ambil yang kiri teman-teman. Nah, jalan yang ini kita lurus saja teman-teman. Dan di kiri ini sudah ada kayak hutan jati teman-teman. Nah, di pertigaan ini baru kita ambil ke kanan teman-teman. Di kiri lagi ini sepertinya bekas rumah teman-teman, cuman sudah dibongkar, tinggal pagarnya aja. Sekarang udah ditumbuhi lebat sama tanaman jati, entah sama apa itu tadi. Kalau malam mungkin horor.
Nah, kita kembali memasuki area persawahan teman-teman. Pemandangannya di sini bagus, jalan cornya juga masih bagus teman-teman. Dan rata-rata untuk daerah sini masih itu teman-teman, masih banyak pertanian. Jadi masih terasa asri teman-teman. Belum banyak bangunan-bangunan besar seperti di Sukoharjo Kota ataupun Tawangsari. Nah, dan di depan ini ada perempatan teman-teman. Kita masih ambil yang lurus ya teman-teman, jangan belok kanan atau kiri. Kita mulai memasuki pemukiman penduduk lagi, tapi masih di kanan kiri masih banyak hutan jati teman-teman. Nah, dan di depan ini kita kembali disuguhkan dengan pemandangan persawahan yang luas ya teman-teman. Ini malah kok saya jadi keinget di film FTV teman-teman. Biasanya kalau tempat untuk syuting di FTV itu seringnya di persawahan gini atau di pegunungan gitu teman-teman. Jadi memang pemandangannya di sini itu sangat bagus teman-teman, memanjakan mata memang. Jadi kalau riding ke sini itu betah, naik motor pelan-pelan itu betah karena disuguhkan dengan pemandangan kayak gini. Wah, saya nggak bisa bayangin teman-teman, ini kalau malam gitu, saya nggak berani lagi lewat sini teman-teman. Kayaknya sudah sangat sepi kalau malam, dan nggak ada penerangan di daerah hutan tadi, hutan ya kecil tadi sih. Cuman agak horor aja kalau malam lewat sini. Mending lewat jalan yang ramai kalau malam teman-teman. Jadi saya rekomendasikan lewat jalan-jalan pedesaan kayak gini atau jalan alternatif itu kalau belum tahu medannya lebih baik berangkat pagi atau siang aja teman-teman. Jadi kalau sudah memasuki waktu sore, kita sudah harus keluar dari jalan yang seperti hutan atau medannya belum kita ketahui teman-teman, karena lebih baik kita cari aman aja teman-teman. Nah, dan di depan ini kita sudah sampai di Jalan Raya Jatipuro Jumantono teman-teman. Ini kita ambil yang ngikutin jalan besar ini teman-teman. Jadi yang Jatipuro Jumantono teman-teman. Kita ikuti jalan ini aja lurus. Nah, setelah ketemu seplang ini teman-teman, kita ambil yang lurus ya teman-teman. Jadi kita masuk lagi ke jalan alternatif atau jalan pedesaan. Nah, dan sekarang kita sudah masuk ke dusun Ngerandu teman-teman. Jadi kapurannya itu tadi teman-teman, kita masuk desa Ngerandu lewat jalan kecil lagi teman-teman. Ya memang tujuannya kan kita cari terabasan ya teman-teman, sama jalan yang sepi ya, jadi banyak ngelewatin pedesaan kayak gini teman-teman. Ini ikutin aja jalan ini terus teman-teman. Setelah sampai pertigaan ini kita ambil yang kiri ya teman-teman, ikut jalan yang ini teman-teman. Nah, ini kita udah sampai di persawahan lagi teman-teman. Cuman saya pikir-pikir ternyata bedanya ini teman, ini udah masuk persawahan tapi bedanya di mana kira-kira. Jadi kalau yang di sini itu sudah mulai ada pohon kelapanya teman-teman ya kan, kalian juga mesti sadar juga kalau yang persawahan sebelumnya ini tadi di pedesaan-pedesaan yang sebelumnya itu kayak nggak ada kelapanya teman-teman. Kalau yang daerah sini sudah ada banyak kelapa teman-teman, jadi menambah pemandangannya indah banget teman-teman. Kayak di mana ya, mungkin di Bali kali ya teman-teman, Bali atau mana gitu. Soalnya dulu pas waktu ke Bali juga kayaknya melewati pedesaan yang banyak kelapanya gini teman-teman. Wah, untuk orang-orang daerah sini enak ya teman-teman, nggak perlu mereka piknik atau kemana melihat pemandangan. Ini di depan rumahnya saja dah pemandangannya bagus banget teman-teman. Sudah disuguhkan dengan pemandangan sawah yang menghijau serta ada tambahan pohon kelapa yang banyak, serta terlihat juga gunung di sekitarnya. Bener-bener mantap teman-teman. Mungkin untuk orang kota yang tinggal sini mungkin untuk beberapa minggu tuh betah banget ya teman-teman, karena terhindar dari hiruk pikuk di perkotaan teman-teman. Pikiran bisa lebih santai, hidup jadi bisa ngerasain slow living teman-teman.
karena saya yakin itu banyak orang kota yang punya impian tinggal di desa teman-teman, cuman ya nggak semua mungkin ya. Biasanya orang-orang kota yang ingin hidup di desa itu biasanya mereka udah menabung duluan, jadi kayak punya tabungan buat masa tua atau setelah merencanakan besok untuk umur sekian, kalau menjelang tua gitu bisa nih buat pindah ke pedesaan tuh, jadi bikin rumah di desa gitu, menikmati sisa hidup dengan slow living ya, santai gitu. Dan wilayah sini tuh enaknya gini teman-teman, jadi untuk wilayah yang bagian hutan atau desanya yang maksudnya yang kayak pelosok gitu, nggak yang terus luas banget sampai berpuluh-puluh atau beratus kilo gitu, jadi ntar paling hanya berapa ya, 5 kilo 4 kilo gitu udah ada rumah lagi. Jadi nggak terlalu yang kalau misalkan ada apa-apa gitu masih enak gitu loh teman-teman, mau ke kota juga nggak jauh-jauh banget, mau ke tetangga sekitar juga nggak yang terlalu jauh, jadi masih enak banget teman-teman. Nah ini kita sudah sampai di jalan yang agak besar teman-teman, ini wilayahnya saya juga kurang paham, ini kita ikuti jalan yang lurus ini dulu teman-teman. Nah ini yang belok kanan ya teman-teman, ini terus lurus sampai mentok nanti ke kiri teman-teman, karena jalannya hanya ini aja sih, jadi diikutin aja jalan yang ini terus teman-teman. Nah ini kan kita ke kiri. Nah setelah gapura ini kita akan disuguhkan, ya inilah dia hidden game ini teman-teman, hidden game. Pemandangannya sungguh sangat bagus teman-teman, ini seperti di Bali ya, bener saya keinget di Bali itu waktu dulu piknik ke sana itu, benar-benar bagus sekali ini teman-teman, masya Allah. Ini jadi kanan kiri itu persawahan dan belum yang tinggi sekali padinya, tapi juga nggak yang pendek banget dan masih hijau semua, dan dengan kanan kiri banyak pohon kelapa ini. Pemandangannya luar biasa sekali teman-teman. Saya sebenarnya ingin berhenti di sini buat foto-foto teman-teman, cuman karena apa ya, nanti masalah waktu teman-teman, jadi kalau terlalu siang sampai bendungan jelantahnya nanti kurang bagus, untuk pencahayaannya juga kurang sip teman-teman. Jadi ya mungkin lain kali aja kita kesini lagi teman-teman. Ini kita fokus ke Bendungan Jelantah dulu tuh teman-teman. Ya anggap saja ini bonus untuk pemandangannya menuju ke Bendungan Jelantah ya teman-teman. Sungguh-sungguh luar biasa nih teman-teman, keren sekali. Jadi di sini itu termasuk di Desa Jatikuwung teman-teman, kecamatannya Jatipuro ya teman-teman, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Nah setelah sampai di Tugu Ngeluak nih teman-teman, kita ambil yang kanan ya teman-teman. Ini kita lurus teman-teman. Dan jujur ya teman-teman, saya waktu mengedit video ini tuh sampai bingung teman-teman, saya harus cut yang bagian mana, soalnya pas sampai di wilayah ini tuh pemandangannya bagus semua teman-teman, kayak sayang aja gitu kalau dipotong. Ini apalagi kalau kalian kesini secara nyata langsung pakai motor, lebih keren lagi teman-teman. Gila parah nih, pemandangannya bagus banget pas di sini teman-teman. Pengen banget saya tuh foto di sini teman-teman, cuman itu tadi masalah waktu teman-teman. Mungkin next time teman-teman. Nah ini kita belok yang kiri teman-teman. Nah di depan ini ada tugu teman-teman, kita ambil yang kanan ya teman-teman. Ya dan kita sudah sampai di Dusun Salaman teman-teman, di Gapura ini. Kita lurus aja teman-teman, mengikuti jalan di desa ini teman-teman. Nah setelah sampai di percabangan ini, kita ambil yang sebelah lajur kiri ya teman-teman, yang lurus ini. Nah dan di persimpangan ini kita tetap ambil yang lurus teman-teman, yang ikut jalur ini teman-teman.
Nah, ini sampai di masjid nih, kita ambil yang kanan teman-teman. Lalu ada persimpangan ini, kita tetap ambil yang lajur kiri atau yang lurus ini teman-teman. Suasana di pedesaan sini masih sangat sepi ya teman-teman. Ini terlihat dari kanan kiri nih kebunnya masih sangat luas-luas teman-teman. Jadi kebun depan rumahnya itu masih luas-luas. Dan ini di sini disuguhkan lagi dengan pemandangan yang di sebelah kiri itu seperti jurang teman-teman, dengan hamparan yang luas. Nah, di persimpangan depan ini kita ambil yang kanan teman-teman. Jadi kita tetap ngikut jalan yang paling halus ini teman-teman. Nah, sampai sini kita tetap ambil yang lurus ya teman-teman. Jadi di percabangan ini kita tetap ambil yang lurus. Jalannya, nah ini yang kita yang ke kiri teman-teman. Saya agak bingung waktu di sini teman-teman. Ternyata yang kiri. Untuk jalannya tergolong sangat halus ini teman-teman. Jalan hot mid, padahal termasuk di pelosok ini teman-teman. Di pedesaan, cuman jalannya malah halus teman-teman. Di desa tempat saya tinggal aja malah nggak semulus ini, hehehe. Nah, kalau daerah sini tuh masih banyak ini ya teman-teman, pohon kelapanya masih banyak teman-teman. Dan di depan ini ada percabangan lagi, kita tetap yang lurus ya teman-teman, jangan belok ke kanan. Nah, ini sebenarnya jalannya ini naik teman-teman, cuman di kamera tidak terlihat begitu naik, padahal ini naik lumayan tinggi teman-teman. Nah, ini terus saja lurus teman-teman. Nah, sampai di sini nanti di depan ada percabangan lagi, kita tetap yang kanan teman-teman. Nah, ini lurus terus saja. Nah, ini padahal termasuk di halaman ya teman-teman, di halaman yang rumah pinggir jalan ini juga ada kelapanya. Kayaknya hampir seluruh desa di sekitar sini tuh punya pohon kelapa teman-teman. Mungkin mereka sudah bosan ya kalau kita mikirnya wah enak bisa dipanjat, diambil air kelapanya seger banget itu. Nah, ini sebentar lagi kita sampai teman-teman di area bendungan jelantahnya teman-teman. Ini jadi di depan ini gapura teman-teman. Ini kalau nggak salah dari arah barat teman-teman. Nah, cuman kemarin itu saya pikir kan yang ini lurus ini ke arah bendungan jelantahnya di pintu masuknya. Ternyata ini malah turun. Akhirnya saya sampai di sebelah sini berhenti dulu teman-teman, karena mau memutar sepeda teman-teman. Jadi sedikit informasi ya teman-teman. Jadi pembangunan bendungan jelantah di Kabupaten Karanganyar ini secara resmi dimulai pada tahun 2019 teman-teman. Dan bendungan jelantah ini sendiri berada di lokasi Karanganyar ya teman-teman, tepatnya di Kecamatan Jatiyoso, dan masuk pada Desa Tlopo dan Desa Karangsari teman-teman. Dan pada tahun 2025 ini pembangunan bendungan jelantah telah memasuki tahap akhir teman-teman, jadi sudah sekitar 98%. Dan target peresmian bendungan ini dijadwalkan untuk diresmikan pada Januari 2025 kemarin. Dan untuk tujuan pembangunan bendungan jelantah ini sendiri ada beberapa tujuannya, yaitu untuk mengairi lahan yang seluas 1494 hektar di wilayah Jatiyoso dan Jumapolo Karanganyar, dan serta menyuplai air bersih sebesar 150 liter per detik untuk masyarakat di Kecamatan Jumapolo, Jatipuro, Jumantono, serta untuk mengendali banjir teman-teman. Dan yang pasti
dari segi potensi untuk membangkit listrik tenaga mikrohidro PLTMH sebesar 0,625 MW serta dikembangkan sebagai destinasi wisata baru teman-teman. Nah, ini akhirnya kita sudah sampai teman-teman di Bendungan Jelantah. Ini saya sedang di parkiran teman-teman, entah ini aslinya memang buat parkiran atau bukan, saya kurang tahu. Ini saya spill sedikit ya teman-teman untuk di lingkungan sekitar waduk sih Bendungan Jelantah. Ini seperti ini teman-teman kurang lebih. Jadi tempatnya tuh masih bersih banget teman-teman, kayak masih baru dan sangat terawat. Mungkin juga pengunjungnya belum begitu banyak, jadi untuk tempatnya sendiri masih terjaga, belum banyak coret-coretan maupun sampah. Oke teman-teman, segitu aja untuk perjalanan kali ini, cari jalan terabasan ke Bendungan Jelantah teman-teman, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun lainnya teman-teman. Terima kasih dan see you.